buku modulnya dibuka, modul 10. Hari ini kita bahasnya tentang akuntansi manajemen. Sudah sempat saya kasih gambaran pembagian modal persekutuan. Kenapa pembagian modal persekutuan? Pembagian laba. Oke, Mbak Yani ditulis dulu, nanti kita bahas setelah materi ini selesai ya. Pertanyaannya monggo diketik. Saya lanjutkan dulu nerangin ekspansi. Ekspansi apa? Maksudnya ekspansi gimana, Mbak? Saya lanjutkan dulu ya, Mbak. Ini tolong diperjelas pertanyaannya. Nah, oke, nanti ya, Mbak ya. Kita banding di terakhir. Saya terangkan modul 10 sama 11 dulu. Nah, di sini perbedaannya akuntansi keuangan sama manajemen. Iya, selamat malam, Mbak. Kalau akuntansi keuangan itu kan pemakai laporannya mayoritas pihak eksternal, walaupun sebenarnya stakeholder internal juga pakai, cuman di sini lebih menekankan untuk itu. Nah, kalau yang di akuntansi manajemen ini benar-benar cuman pihak dalam aja, jadi pihak manajemen perusahaan. Orang-orang luar, stakeholder eksternal itu biasanya nggak memerlukan laporan dari akuntansi manajemen. Terus habis gitu, kalau tipe akuntansi keuangan tipenya laporan keuangan, tapi kalau akuntansi manajemen itu laporan internal. Nah, kalau akuntansi keuangan frekuensinya kan terus setiap tahun atau setiap periode. Nah, tapi kalau akuntansi manajemen itu hanya ketika kita membutuhkan aja. Jadi nggak harus selalu bikin laporan akuntansi manajemen ini. Nggak dengar suara saya, tah? Halo? 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 Bisa dengar suara saya? Halo? Oh ya, sudah. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Terus habis itu kalau isi dari laporannya terkait bisnis secara keseluruhan. Nah, tapi kalau akuntansi manajemen ini hanya sub unit bisnis tertentu. Jadi nggak semua kegiatan kegiatan manajemen perusahaan nggak semuanya. Jadi hanya bisnis-bisnis tertentu yang membutuhkan aja. Terus ada kalau verifikasinya, biasanya kalau akuntansi keuangan, laporan keuangan kan perlu ada audit. Tapi kalau di akuntansi itu enggak. Jadi intinya kalau akuntansi manajemen itu cuma digunakan untuk keperluan internal aja. Jadi hanya keperluan perusahaan sendiri, bukan untuk luar. Itu bedanya ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang ini, akuntansi manajemen. Fungsi manajemen ini kayaknya sudah pernah belajar semua kan di pengantar manajemen. Ini ada perencanaan, menentukan tujuan dan sasaran, terus pengarahan dan pemotivasian, pengordinasian berbagai aktivitas, terus controlling, menjaga supaya kegiatan perusahaan itu tetap berjalan sesuai rencana. Jadi jangan sampai kegiatan yang berjalan itu menyimpang dari tujuan. Itu fungsinya pengendalian. Nah, di sini ingat, jadi kalau di akuntansi manajemen kita belajar tentang manajemen biaya.
Jadi kan ketika kita mau memproduksi suatu produk, jadi ini lebih ke kita berbicara tentang perusahaan manufaktur. Kemarin kan saya sudah menjelaskan perusahaan ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan manufaktur. Nah, ini kalau kita bicara tentang akuntansi manajemen, berarti kita bicara perusahaan manufaktur, jadi tentang memproduksi suatu produk. Nah, ini di sini dilihat biayanya, ini harus diingat-ingat karena ini penting sekali. Jadi komponen biaya itu ada dua. Yang pertama biaya produksinya, sama yang kedua biaya non produksi. Jadi ada dua ya, biaya produksi sama non produksi. Kalau biaya produksi itu ada, selamat malam Mbak Ungi, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama itu masuk biaya produksi. Jadi ketika kita mau memproduksi suatu barang atau suatu produk, itu pasti ada bahan bakunya kan, makanya ini biaya bahan langsung. Terus pasti ada orang-orang yang mengerjakan, berarti ini tenaga kerjanya, sama biaya overhead. Ini biaya overhead itu biaya-biaya lain yang keluar ketika kita mau memproduksi barang tersebut, misalnya listrik atau apa, itu nanti masuk ke biaya overhead. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, terus di sini yang komponen biaya yang kedua itu ada biaya non produksi, jadi yang nggak berhubungan langsung dengan produksi, makanya namanya biaya non produksi, yaitu biaya penjualan sama biaya administrasi. Jadi setelah ini biaya non produksi, ini biaya yang timbul di luar kegiatan produksi, bisa setelah atau bisa sebelum, jadi bukan pada saat kita memproduksi barang itu bedanya. Jadi ingat ya, biaya di sini di urusan manufaktur ada dua, biaya produksi sama biaya non produksi. Nah, oke. Tadi komponen biaya ada berapa? Ada jenis biaya apa aja? Ingat tidak? Oke, biaya produksi sama non produksi. Yang biaya produksi apa aja? Ayo jawab semua. Udah, ada yang lagi yang mau jawab? Oke, jadi ada 3 ya. Biayanya, biaya bahan baku langsung, harus ada kata-kata langsungnya. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Soalnya nanti kalau yang bahan baku tak langsung sama tenaga kerja tak langsung, itu masuknya ke overhead. Jadi harus ada kata-kata langsung ya. Bahan baku langsung, tak langsung, sama